Perkenalkan, nama saya Gustia Cynthia. Saya adalah mahasiswa UT, Prodi Ilmu Hukum, di kuasa khusus penggugat. Saya akan membacakannya. Yang bertata tangan di bawah ini nama Tuan Andi, tepat tanggal lahir Bogor 12 Maret 1980, alamat Jalan Melati nomor 45, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa kepada nama Rudi Santoso SH, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Mei 1975, alamat kantor Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta Pusat, nomor KTP 3175015005750002 SIPA 2025. Selanjutnya disebut penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam perkarawan prestasi terkait perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, antara pemberi kuasa, Tuan Andi, dan Tuan Budi tergugat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengajukan gugatan wan prestasi dan segala tindakan hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bogor. 2. Mewakili pemberian kuasa dalam persidangan termasuk pengajuan bukti saksi dan dokumen pendukung. 3. Menandatangani surat dokumen dan akte yang berkaitan dengan perkara ini. Yang keempat, melakukan upaya hukum lainnya yang dianggap perlu, termasuk menerima putusan pengadilan, mengajukan keberatan banding kasasi atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan. 5. Mengambil segala langkah hukum untuk menuntut hak pemberi kuasa atas pembayaran atau ganti rugi akibat prestasi Tuan Budi. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi sehingga penerima kuasa dapat memberikan kuasa kepada orang lain jika diperlukan. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan bagaimana mestinya. Dibuat di Bogor, 6 Oktober 2025, pemberi kuasa Tuan Andi, penerima kuasa Rudi Santoso, Sarjana Hukum. Surat jawaban gugatan nomor perkara 123 PDT G 2025 PN.BGR. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia, Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, perihal jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Advokat Raka Wirawan SH, alamat kantor Hukum Wirawan, dan rekan Jalan Pejajaran nomor 88 Bogor, nomor SIPP 00123.456 AD Foxtrot, ADF BHG 2/2020, bertindak selaku kuasa hukum dari nama Tuan Budi, alamat Jalan Raya Puncak nomor 19 Cisarua, Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai tergugat, dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Tuan Andi beralamat di Jalan Merdeka nomor 45 Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat sebagai berikut. 1. Yang pertama, ekspresi atau tangkisan. 1. Ekspresi kurangnya pihak. Penggugat hanya menggugat tergugat secara pribadi, padahal dalam pelaksanaan perjanjian terdapat potensi keterlibatan pihak ketiga, yaitu bank sebagai calon pemberi pinjaman. Maka seharusnya pihak bank juga dilibatkan agar perkara ini terang dan jelas. Yang kedua, ekspresi prematur. Gugatan ini prematur karena penggugatan belum melakukan proses mediasi formal sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tergugat tidak diberikan kesempatan memadai untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Yang kedua, jawaban pokok perkara. 1. Mengenai adanya perjanjian jual beli, tergugat membenarkan telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada 15 Januari 2023 dengan harga 1 juta rupiah atas tanah seluas 1000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Mengenai pembayaran tahap pertama, tergugat telah membayar uang muka sebesar 300.000 rupiah. 300 juta pada hari penandatanganan perjanjian. Sebagai bentuk etikat baik. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran tahap kedua, tergugat tidak menyangka bahwa pembayaran sebesar 700 juta belum dilunasi dalam waktu 3 bulan sebagaimana disepakati. Namun keterlambatan ini terjadi karena tergugat mengandalkan proses pencairan pinjaman dari bank yang mengalami penundaan. Ini merupakan keadaan kahara relatif. Yang keempat, permintaan waktu tambahan. Tergugat telah secara lisan dan tertulis menyampaikan permintaan waktu tambahan kepada penggugat yang sayangnya tidak direspon secara positif. Ini menunjukkan bahwa tergugat beretikat baik dan tidak bermaksud wan prestasi. Yang kelima, mengenai somasi, tergugat membenarkan menerima 2 kali somasi dari penggugat, namun karena alasan keuangan dan menunggu proses pencairan bank, tergugat belum dapat menyelesaikan pelunasan tersebut. Namun kerugian penggugat kerugian penggugat tidak dapat dibuktikan. Tergugat menolak klaim kerugian yang diajukan penggugat karena tidak didukung bukti konkret dan tidak ada perhitungan kerugian nyata. Selain itu, penggugat masih dapat menjual tanah tersebut setelah menyelesaikan ikatan perjanjian secara hukum. Yang ketiga, rekonvensi. Tergugat tidak mengajukan gugatan balik, namun mohon kepada Majelis
hakim agar memberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu yang wajar, atau mengarahkan para pihak ke proses mediasi. Yang keempat, petitum. Dengan ini, tergugat memohon agar majelis hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan: satu, mengabulkan ekspresi tergugat seluruhnya; yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya; yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi dan masih memiliki etikat baik untuk melunasi kewajiban; yang keempat, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran merupakan keadaan kahar relatif; yang kelima, menolak seluruh tuntutan ganti rugi material dan imaterial dari penggugat; yang keenam, menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak tetap dapat dilanjutkan dengan perpanjangan waktu pembayaran; yang ketujuh, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban ini disampaikan dengan harapan majelis hakim berkenan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana. Bogor, 22 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Advokat Eka Wirawan, Sarjana Hukum. Terima kasih. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, perihal gugatan wan prestasi yang bertentangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, tepat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Merdeka nomor 45 Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama I Gusti Ayu Cynthia, Sarjana Hukum, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat kantor Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira, nomor 19 Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2025, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama penggugat melawan nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Bogor 2 Februari 1978, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Cisarua Indah nomor 12 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Posta dalil-dalil gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah secara sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Nomor 2, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu selamat-selamatnya pada tanggal 15 April 2023. Yang ketiga, bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta dan bersedia menyerahkan sertifikat tanah setelah pembayaran dilunasi, serta melakukan proses balik nama ke atas nama tergugat sesuai dengan isi perjanjian. Yang keempat, bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, bahwa untuk menegaskan haknya, penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat, masing-masing pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023, agar tergugat segera melakukan kewajibannya, namun sampai dengan saat ini tidak pernah diindahkan. Yang keenam, bahwa tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta penundaan pembayaran namun sampai 6 bulan setelah perjanjian, yaitu hingga 15 Juli 2023, tergugat tetap belum melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana disepakati. Yang ketujuh, bahwa akibat kelalaian on prestasi tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian baik material maupun imaterial karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku dan penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedelapan, bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat meliputi kerugian material berupa sisa harga jual yang belum dibayar sebesar 700 juta. Yang kedua, kerugian kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah sebagaimana akibat dari ketidakpastian waktu dan tenaga yang telah terbuang. Yang kesembilan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP tergugat telah nyata melakukan wan prestasi karena lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Yang ke-10, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya tergugat dinyatakan telah melakukan wan prestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebagaimana mestinya. Petitum tuntutan berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan perbuatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar 700 juta rupiah sebagaimana sisa harga jual tanah yang belum dibayar. Yang kedua, selanjutnya 100 juta rupiah sebagai ganti rugi imaterial. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Yang kelima, menetapkan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu 14 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penggugat berhak memohon eksekusi terhadap objek tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 13 Oktober 2005, hormat kami kuasa hukum penggugat. Saya Igu Sai Sintia, Sarjana Hukum, kuasa hukum Tuan Andi. Surat replik perihal replik atas jawaban tergugat nomor perkara 25 PDT G 2023 PN Bogor. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di tempat dengan hormat yang berdatangan di bawah ini, nama Tuan Andi, alamat Jalan Melati nomor 45 Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak sebagai penggugat baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya. Dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat Tuan Budi dalam perkara perdata nomor 25 PDT _garis miring 2023 garis miring PN BGR tentang wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah, bahwa surat replik ini disusun sebagai tanggapan resmi atas seluruh isi jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Penggugat menyatakan bahwa jawaban tergugat sama sekali tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai perjanjian, sementara tergugat justru lalai memenuhi prestasinya. Yang pertama yaitu tanggapan atas jawaban tergugat, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan belum dapat melunasi pembayaran harga tanah karena belum memperoleh pinjaman dari bank. Terhadap alasan tersebut, penggugat menegaskan bahwa dalih keterlambatan karena pinjaman bank belum cair tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab perjanjian beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 tidak mencantumkan adanya surat suspensif atau bersyarat atau ketentuan yang bergantung pada pembayaran bank. Oleh karena itu, tergugat tetap berkewajiban melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati, yakni 3 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Bahwa menurut pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai apabila dengan surat peringatan somasi ia tidak juga memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi kepada tergugat namun tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian, secara hukum tergugat telah nyata melakukan wan prestasi. Yang kedua, penegasan kembali dalil gugatan. Penggugatan menegaskan bahwa seluruh dalil dalam surat gugatan adalah benar dan dapat dibuktikan, antara lain telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan nilai 1 juta rupiah. Tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah, tetapi gagal melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam waktu yang disepakati. Penggugat telah menahan proses balik nama karena pelunasan belum dilakukan. Akibat keterlambatan pembayaran tersebut, penggugat mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Dengan demikian, tidak benar pernyataan tergugat bahwa keterlambatan pembayaran tidak menimbulkan kerugian, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, wan prestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi atau keterlambatannya memenuhi. Lebih lanjut, pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, alasan tergugat yang meminta penundaan waktu pembayaran adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perjanjian. Selain itu, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3196 KPDT _2010 disebutkan bahwa keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan bentuk prestasi yang beri hak kepada pihak lain untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Untuk memperkuat replik ini, penggugat mengajukan kembali bukti sebagai berikut. Bukti pertama, fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003. Bukti kedua, bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ketiga dan keempat, surat somasi pertama dan kedua yang telah dikirimkan kepada tergugat. Bukti kelima, keterangan saksi bahwa penggugat telah memberikan tenggang waktu lebih dari 3 bulan sebagaimana kesepakatan. Berdasarkan bukti tersebut, tergugat secara nyata telah berprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penggugat. Yang kelima, permohonan. Dengan demikian, penggugat memohon agar majelis hakim berkenan: 1. Menolak seluruh isi jawaban tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan fakta. Yang kedua, menyatakan tergugat telah wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial akibat keterlambatan tersebut. Yang kelima, menyatakan seluruh dalil dan bukti penggugat sah dan memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa jawaban tergugat tidak didukung dasar hukum, fakta, maupun etikat baik. Oleh sebab itu, penggugat memohon kepada majelis hukum yang meriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menolak seluruh jawaban tergugat untuk seluruhnya. Demikian replik ini disampaikan dengan harapan kiranya majelis hakim yang meriksa perkara ini dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Penggugat kuasa hormat kami, Bogor, 30 Oktober 2025, hormat kami penggugat kuasa hukumnya Tuan Andi. Surat duplik
Nomor 1 DPL 3 2024 PN Bogor kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor perihal duplik atas Republik Penggugat dalam perkara perdata antara Tuan Andi Penggugat melawan Tuan Budi Tergugat perihal wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kecamatan Cisarua Bogor. Pendahuluan yang bertentangan di bawah ini, Tuan Budi beralamat di Jalan Raya Puncak nomor 27, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut tergugat dengan ini menyampaikan atas Republik Penggugat tertanggal 1 November 2024 sebagai tanggapan atas gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Tuan Andi Penggugat. Tanggapan yang kedua, tanggapan atas replik penggugat bahwa tergugat dengan hormat menyatakan saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Mengenai tuduhan wan prestasi, penggugat dalam repliknya tetap berpendapat bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sesuai jangka waktu yang diperjanjikan 3 bulan sejak penandatanganan. Terhadap hal tersebut, tergugat menolak seluruh dalil penggugat tersebut karena kelalaian yang dituduhkan bukan semena-mena disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian tergugat, melainkan karena terdapat keadaan mahasiswa yang bersifat sementara. Yang tergugat menjelaskan bahwa sumber dana pembayaran tahap kedua berasal dari pinjaman bank, yang proses pencairannya tertunda karena adanya penilaian ulang agunan revaluasi tanah oleh pihak bank, sehingga keterlambatan tersebut tidak sebenarnya menjadi kesalahan tergugat. Berdasarkan pasal 122 berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, debitur tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian apabila keterlambatan atau kegagalannya disebabkan oleh keadaan memaksa atau hal-hal di luar kemampuan debitur. Yang kedua, mengenai somasi yang dikirimkan oleh penggugat. Tergugat tidak membantah telah menerima 2 kali surat teguran somasi dari penggugat, namun demikian tergugat telah memberikan tanggapan tertulis atas somasi tersebut dengan menyampaikan permohonan penundaan pembayaran secara baik-baik dan menjelaskan kondisi keuangan yang dialami. Oleh karena itu, somasi tersebut tidak serta-merta menjadikan tergugat dalam keadaan lalai atau in mora, sebab terdapat etikat baik tergugat untuk tetap melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Yang ketiga, mengenai kerugian yang diklaim oleh penggugat, tergugat berpendapat bahwa klaim kerugian yang diajukan penggugat sebesar 1 juta rupiah merupakan kerugian potensial yang belum dapat dibuktikan secara konkret. Tanah tersebut belum dijual kepada pihak lain dan tidak dapat bukti adanya calon pembeli yang dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Dengan demikian, kerugian yang diklaim belum memenuhi unsur kerugian nyata atau actual loss sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kerugian material yang benar-benar terjadi dan dapat diperhitungkan secara pasti. Yang keempat, mengenai permintaan pembatalan perjanjian dengan dan ganti rugi, tergugat menolak permintaan penggugat untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Sebagai alternatif, tergugat memohon agar diberikan tenggang waktu tambahan selama 2 bulan untuk melunasi semua pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan asas proporsionalitas dan keadilan dalam dalam kontrak di mana hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk memenuhi kewajiban apabila masih terdapat etikat baik dan belum terjadi kerugian permanen bagi kreditur. Yang ketiga, argumen hukum. Berdasarkan pasal 11338 KUH Perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas etikat baik. Dalam hal ini, tergugat tidak menolak kewajiban pembayaran hanya mengalami keterlambatan karena kendala administratif dari pihak ketiga bank. Yang kedua, pasal 1244 KUH Perdata memberikan perlindungan bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi karena keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang ketiga, berdasarkan pasal 126 KUH Perdata, pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui putusan pengadilan dan tidak dapat dilakukan sepihak oleh penggugat sebelum adanya penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, dengan demikian tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah prematur karena tergugat masih memiliki niat dan kemampuan untuk melunasi kewajiban pembayaran dalam waktu wajar. Yang keempat, petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat dalam repliknya. Yang kedua, menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan prestasi. Yang ketiga, menetapkan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa yang bersifat sementara. Yang keempat, memberikan tenggang waktu kepada tergugat selama 2 bulan untuk melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Yang kelima, menyatakan jual beli tanah sah dan mengikat para pihak. Yang keenam, menghukum penggugat untuk menanggung biaya perkara. Dengan demikian, duplik ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami tergugat Tuan Budi. Surat kesimpulan perkara perdata wan prestasi nomor perkara 12 PDT G 2023 PN Bogor. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bogor ditempat dengan hormat yang bertentangan di bawah ini. Nama Tuan Andi Perdana, umur 45 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 88 Bogor. Pihak penggugat dengan ini mengajukan surat kesimpulan atas perkara perdata wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan pemeriksaan di persidangan berulang fakta hukum sebagai berikut. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua 700 juta wajib dibayar paling lama 3 bulan setelah perjanjian. Setelah pelunasan, penggugat
kewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama tanah atas nama tergugat. 4 hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melaksanakan pembayaran tahap kedua meskipun penggugat telah memberikan 2 kali somasi tanggal pertama 20 April 2023, somasi kedua 10 Mei 2023. 05 tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta waktu tambahan. Namun alasan tersebut tidak dapat diterima dalam perjanjian karena tidak ada klausul tentang penundaan. Yang keenam, akibat uang prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tanah dapat dijual kepada pihak lain dan rencana transaksi lain menjadi tertunda. Yang kedua, analisis yuridis berdasarkan pasal 138 KUH Perdata, perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang asas Pacta Sunt Servanda. 2. Tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata, yaitu tidak melaksanakan prestasi tepat waktu. Yang kedua, tetap lalai setelah diberikan somasi. 3. Alasan tergugat menaikkan terlambat pinjaman bank tidak termasuk keadaan memaksa sesuai pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Yang keempat, berdasarkan 1267 Perdata, akibat wan prestasi tergugat, penggugat berhak menuntut menuntut pemenuhan perjanjian atau pemutusan perjanjian dan ganti rugi. Yang kelima, somasi yang diberikan oleh penggugat merupakan pembuktian bahwa tergugat nyata-nyata lalai melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, argumentasi hukum penggugat. Dengan melihat fakta dan dasar hukum penggugat, menegaskan satu, tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 6 bulan sejak jatuh tempo pembayaran. 2. Tergugat tidak menunjukkan ikat baik meskipun telah diberikan 2 kali somasi. Yang ketiga, penggugat mengalami kerugian material ataupun imaterial. Yang keempat, tidak ada kondisi memaksa yang menyebabkan tergugat gagal membayar tahap kedua, sehingga secara hukum tuntutan penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya. Yang keempat, petitum atau tuntutan penggugat. Penggugat memohon majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian material sebesar 150 juta dan kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah. 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat somasi yang telah dikirim penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang ketujuh, menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Demikian surat kesimpulan ini penggugat ajukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pengadilan dan sebagaimana wujud permohonan agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum. Akan membacakan surat pembuktian nomor 15 PB Tanah Romawi 1 2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Di Bogor dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Mei 1985. Alamat Jalan Raya Cisarua nomor 12 Kecamatan Cisarua Bogor. Pekerjaan wira swasta dalam hal ini bertindak sebagai penggugat melawan nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 1980. Alamat perumahan Taman Safari Indah Blok C nomor 5 Bogor. Pekerjaan pegawai swasta dalam hal ini bertindak sebagai tergugat. Satu, objek perkara bahwa antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 sebidang tanah seluas 1000 meter yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Uang muka sebesar 300 juta dibayar saat penandatanganan perjanjian. Pelunasan sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan, yakni pada 15 April 2023. Namun hingga 15 Juli 2023 tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Pembuktian yang diajukan: satu, bukti pertama, fotokopi hasil perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai bukti adanya hubungan hukum perdata antara penggugat dan tergugat. Bukti kedua, kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 sebagai bukti bahwa sebagian pembayaran telah diterima sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, surat somasi pertama tertanggal 20 April 2023 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat melalui jasa pengiriman Pos Indonesia meminta pelunasan pembayaran sesuai perjanjian sebagai bukti upaya penyelesaian damai telah dilakukan secara patut. Yang keempat, surat somasi kedua tertanggal 30 Mei 2023 yang menegaskan wan prestasi tergugat dan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk melunasi kewajiban sebagai bukti bahwa tergugat lalai dan mengabaikan kewajiban kontraktualnya. Bukti kelima, fotokopi sertifikat tanah nomor 127 Cisarua atas nama penggugat sebagai bukti bahwa objek jual beli sah dan berada dalam kepemilikan penggugat. Bukti keenam, surat keterangan notaris tentang legalitas perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat sebagai bukti sahnya perjanjian di hadapan pejabat umum. Yang ketiga, dasar hukum.
bahwa tindakan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagai disepakati merupakan wan prestasi sebagaimana yang dimaksud pasal 123 KUH Perdata dan menimbulkan akibat hukum sesuai pasal 1243 KUH Perdata, yaitu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila si berutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Dengan demikian, penggugat berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan dan kerugian ekonomis akibat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Yang keempat, petitum berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memutuskan: 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 2. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 1 miliar rupiah karena kerugian akibat terjadinya transaksi. 100 juta rupiah. Yang keempat, menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat yang diajukan penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Demikian surat pembuktian ini disusun untuk mendukung gugatan penggugat atas dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan asas fakta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hormati penggugat Tuan Andi. Surat Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor perkara 112 PDTG 2023 PN Bogor demi keadilan berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 22 Kecamatan Cisarua Bogor melawan tergugat Tuan Budi bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 15 Kecamatan Cisarua Bogor. Yang pertama, riwayat perkara bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli di sebidang tanah seluas 1000 meter dengan harga 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah diberikan pada saat penandatanganan. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah wajib dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal perjanjian, bahwa penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama setelah pembayaran dinyatakan lunas, bahwa tergugat hanya melakukan pembayaran uang muka dan tidak melunasi sisa kewajiban sampai lewat 6 bulan dari tanggal jatuh temponya pembayaran, bahwa penggugat telah mengirimkan somasi pada 25 April 2023 dan 20 Mei 2023 namun tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pencairan pinjaman bank tidak dapat diterima menurut hukum karena merupakan risiko pribadi yang tidak dapat membatalkan kewajiban kontraktual. Pertimbangan hukum, Majelis Hukum mempertimbangkan bahwa satu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sehingga mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, tergugat melalai memenuhi kewajibannya meskipun telah 2 kali disomasi sehingga berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata penggugat dinyatakan wan prestasi. Yang ketiga, keterlambatan sisa harga tanah menimbulkan kerugian material bagi penggugat kalau tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama proses berlangsung. Yang keempat, oleh karena itu tergugat wajib membayar sisa pembayaran dan ganti kerugian yang ditimbul berdasarkan fakta dan peraturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan dan harus dikabulkan. Yang ketiga, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat dalam waktu paling lama 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material pada penggugat sebesar 85 juta rupiah dengan rincian kerugian kesempatan menjual tanah 60 juta rupiah, biaya administrasi dan korespondensi somasi sebesar 25 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1.500.000 rupiah per hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.
penutup dan tanda tangan Majelis Hakim. Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 26 Februari 2024 dengan harapan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak